pagi Bapa. Selamat pagi Tuhan. Pagi hari ini kami datang kepadamu. Kami bawa seluruh kehidupan kami. Kami bawa hati kami. Kami datang menyembah Engkau Tuhan. Kami datang sujud di hadapan-Mu Bapa. Kau yang termulia, Kau segalanya. Kami naikkan syukur. Haleluya. 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 Sungguh Kau baik, Kau sangat baik selamanya. Kasih-Mu tak berubah, Kasih-Mu kekal. Haleluya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Bapa-Ku datang dan berserah, Ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Bapa-Ku datang untuk menyembah, Ku nyatakan Kau yang bertata dalam lemah. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Bapa-Ku datang dan berserah, Ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia,
Sikarala parala 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 parala. Sikarala marala 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 marala. Sikarara papa 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 papa. Sikarala mala 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 mala. Sikarara papa 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 papa. Inayara lama 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 lama. Sikarara papa 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 papa. Yara lama 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 lama. Sikika papa 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 papa. Sana yara lama 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 lama. Yara la para 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 la para. Sikarara papa 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 papa. Kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaanmu Tuhan. Engkau Allah
Oh, kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Allah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari kesetiaanmu, sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari kesetiaanmu, sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Parala 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 sikarala parala 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 kiarala parala 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 sikapa pa 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 pa. Kiara la mara la mora la mora la para la para la para la para la Sikara la mara 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 la Kiara ra pa 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 Sikara la mala 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 Sikara ra pa 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 pa
Kiara lama 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 lama. Sikarara pa 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 pa. Kiara lama 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 lama. Sikarara pa 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 pa. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari kesetiaanmu, sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari kesetiaanmu, sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Mari bersama-sama kita memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan pelayanan jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kami dapat mengikuti Tuhan morning call pada hari ini, dan jikalau kami akan memanjatkan siap pokok doa untuk morning call pada hari ini. Yang pertama kami mau berdoa Tuhan untuk bangsa kami Tuhan, bangsa Indonesia, bangsa di mana kami tinggal Tuhan. Biarlah damai sejahtera-Mu Tuhan turun atas bangsa kami Tuhan. Engkau yang memberkati Tuhan bangsa kami Tuhan dengan berkat-Mu yang melimpah-limpah Tuhan. Dan kami percaya damai sejahtera-Mu Tuhan menaungi bangsa Indonesia dari ujung sampai ke ujung Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk siapa pemerintahan yang ada Tuhan, dari presiden dan wakil presiden Tuhan beserta dengan jajarannya Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan untuk pemerintahan bangsa Indonesia Tuhan. Berkati mereka Tuhan untuk memiliki roh takut akan Engkau Tuhan, sehingga setiap kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah kami Tuhan dapat sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan, dan memiliki roh takut Engkau Tuhan, sehingga bangsa Indonesia ini Tuhan menjadi bangsa yang lebih maju lagi Tuhan, dan menjadi bangsa yang luar biasa Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Pentakosta ketiga Tuhan di bangsa kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang melawat Tuhan,
bangsa kami Tuhan, dan kami percaya Tuhan banyak jiwa dimenangkan di Pentakosta ketika ini Tuhan, banyak jiwa diselamatkan Tuhan, dan banyak orang mengenal nama Tuhan, dan melalui bangsa kami Tuhan, kami menjadi pusat kegerakan Tuhan untuk menyelamatkan juga Tuhan bangsa-bangsa lain Tuhan, untuk mengenal namamu lebih lagi Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk generasi Yeremia Tuhan, anak-anak mudamu ini Tuhan, Engkau yang memberkati mereka Tuhan. Siap anak-anak mudamu ini Tuhan, untuk memiliki roh takut akan Engkau Tuhan, dan kami juga berdoa untuk anak-anak mudamu ini Tuhan, untuk menjadi berkat bagi nama untuk menenangkan jiwa juga Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk kota di mana kami tinggal Tuhan, itu di Wonosobo, Semarang, dan Paraan Tuhan. Engkau yang memberkati kota-kota ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, berkat-Mu Tuhan yang melimpah-limpah turun atas kota-kotamu ini Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan, siap pemerintahan yang ada Tuhan di Wonosobo, Semarang, dan Paraan Tuhan. Engkau yang memberkati Tuhan pemerintahan daerahnya Tuhan, sehingga membawa kotamu ini menjadi kota yang luar biasa Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk gereja-gerejamu Tuhan di kota ini Tuhan, di Wonosobo, Semarang, dan Paraan, semakin bertumbuh Tuhan, dan kami percaya semakin berkembang Tuhan, dan dapat membuka Tuhan gereja-gereja baru Tuhan di kota-kotamu ini Tuhan, dan kami percaya juga Tuhan banyak jiwa dimenangkan Tuhan di kota-kotamu ini Tuhan. Engkau yang jangkau jiwa yang belum terjangkau Tuhan di Wonosobo dan Paraan Tuhan, dan kami percaya Tuhan akan terbuka Tuhan kul-kul baru Tuhan di Wonosobo dan Paraan Tuhan, dan juga Semarang. Kami percaya Tuhan, kota-kotamu ini Tuhan, Engkau, Engkau penuhi dengan damai sejahtera-Mu Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk para pemimpin rohani kami Tuhan, untuk Ketua BPP GBI Bapak Pendeta Rubin Adi Abraham, untuk Ketua BPD Jateng Bapak Pendeta Andreas Budi Utomo, untuk Ketua Perlis Selatan 2 Bapak Pendeta Yesua Kumanau, dan untuk Ketua Perwil Semarang Bapak Pendeta Fauzi Mangaranap, juga Bapak dan Ibu rohani kami, Bapak Pendeta Insinyur Niko Nyata Raja di Jakarta, Bapak Pendeta Hendrik Sujadi K. Suprayon 2A, Ibu Pendeta Mulyanti Suwarna di Purwokerto, dan Gembala Jemaat di tempat ini Bapak Pendeta Timotius Andi dan keluarga. Kami percaya Tuhan, kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin rohani kami ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang memberkati siap pelayanannya Tuhan. Kami percaya pelayanannya dan menjadi berkat bagi nama-Mu lebih lagi Tuhan. Pakai setiap pemimpin-pemimpin rohani kami Tuhan dengan penyertaan yang daripada-Mu saja Tuhan. Dalam pelayanannya dapat menyatakan nama-Mu lebih lagi Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk kesehatannya Tuhan dari setiap pemimpin rohani kami Tuhan. Selalu yang berikan kesehatan yang terbaik Tuhan, sehingga melayanimu lebih lagi Tuhan, dan setiap apapun dalam aspek kehidupannya Engkau yang memberkati Tuhan, dan juga untuk keluarganya Tuhan, dari siapa pemimpin kami Tuhan, yang memberkati keluarganya Tuhan, yang selalu menyertai dan melindungi dengan penuh nama kudus-Mu Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan untuk ibadah kami, ibadah raya kami besok di Wonosobo dan Semarang. Engkau yang memberkati ibadah kami agar berjalan dengan lancar Tuhan, dari awal dan tanpa kekurangan suatu apapun. Engkau yang memberkati Tuhan, setiap peralatan yang digunakan Tuhan. Engkau yang mengurapi juga Tuhan siap pelayan-pelayanmu Tuhan, sehingga melayanimu dengan luar biasa Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan siap pembicara Tuhan yang Kau pakai Tuhan, dan kami juga berdoa Tuhan siap untuk jemaat-jemaatmu yang hadir besok Tuhan, bila mereka dapat menerima Tuhan berkat dan lawatanmu Tuhan melalui ibadah besok Minggu Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk jiwa-jiwa yang undur Tuhan, Engkau yang menggerakkan hati mereka, membuat hati mereka dengan kudus-Mu, sehingga mereka memiliki kerinduan Tuhan untuk datang Tuhan kembali bersama-sama beribadah Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk jiwa-jiwa yang baru Tuhan, Engkau yang datangkan Tuhan, setiap kursi-kursi kosong yang belum terisi Tuhan, kami percaya akan terisi dengan jiwa-jiwa baru Tuhan, dan jiwa-jiwa yang belum mengenal-Mu Tuhan akan memiliki kerinduan untuk mengenal-Mu lebih lagi di ibadah besok Minggu Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk jemaat-Mu Tuhan, biarlah semakin bertumbuh Tuhan untuk menjadi dewasa seperti Kristus Tuhan. Dan kami juga berdoa uh, jemaat-Mu di tempat ini Tuhan, menjadi murid-murid-Mu Tuhan, dan di tahun amanat agung ini juga menjadikan banyak murid-murid Kristus lebih lagi Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk Augie Center Tuhan, di mana
Hoki Center menjadi tempat yang berpengaruh bagi transformasi kami Tuhan, yang di dalamnya ada sarana pendidikan, sarana olahraga, dan sarana kesehatan. Kami percaya Tuhan, Hoki Center eh, akan terjadi Tuhan di- akan terjadi Tuhan, dan kami percaya Tuhan segala hal yang dibutuhkan untuk berdirinya Hoki Center, baik segala perizinan dan segala dana yang dibutuhkan, kami percaya Engkau yang eh, akan segera melengkapinya Tuhan, dan kami percaya Tuhan Engkau yang segera melancarkan Tuhan segala apapun yang dibutuhkan untuk Hoki Center Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk GPI Hoki Semarang Tuhan. Kami percaya Tuhan akan terjadi kebangunan rohani yang luar biasa terjadi di Hoki Semarang Tuhan. Kami percaya Tuhan akan Engkau yang akan membangkitkan Tuhan pelayan-pelayan Tuhan yang baru Tuhan, pekerja-pekerja yang baru Tuhan untuk Hoki Semarang Tuhan, pekerja-pekerja yang memiliki rasa takut akan Tuhan yang luar biasa menyala-nyala Tuhan, membawa Hoki Semarang lebih luar biasa lagi Tuhan. Dan kami percaya juga Engkau datangkan jiwa-jiwa baru Tuhan, jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan untuk datang di Hoki Semarang Tuhan. Tuhan, jika sudah kami akan memanjatkan siap pokok doa pribadi kami, mari bersama, mari saya beri waktu untuk memanjatkan siap pokok doa pribadi. Terima kasih Tuhan, inilah siap pokok doa yang telah kami panjatkan. Dan jikalau semula kami akan mendengarkan siap firman-Mu Tuhan, kami mau berdoa Tuhan juga untuk siap untuk hamba-Mu Tuhan, segala yang kami menyampaikan firman-Mu Tuhan, biarlah Engkau yang memberkati Tuhan, dan juga biarlah firman yang disampaikan juga Tuhan menjadi rema dalam setiap kehidupan kami, dan juga berdoa siap kami yang mendengarkan firman-Mu Tuhan, biarlah kami membuka hati Tuhan untuk mendengar firman ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kamilah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, apakah semua bisa mendengar suara saya? Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Gembala telah memberikan kesempatan pada saya untuk sharing FT di pagi hari ini. Eh, Pagi hari ini kita akan sharing bersama tentang bagaimana kita bisa menjaga momentum. Nah, kita akan buka ayatnya, Saudara, di Ibrani 3 ayat 14. Karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula. Nah, Ibrani 3 ayat 14 itu berbicara bagaimana eh, karena kita telah beroleh bagian dalam Kristus, dan kita bisa teguh berpegang sampai kepada akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula. Dan itu menjadi contoh bagaimana kita akan membahas apa itu momentum hari ini, Saudara, bagaimana kita bisa berpegang teguh sampai pada akhirnya ya, dan momentum kita tidak berhenti. Nah, sebelumnya apa itu momentum ya, Saudara? Momentum adalah kekuatan gerak yang terus berlanjut dalam kehidupan rohani. Momentum adalah saat kita sedang melaju kencang. Nah, di saat kita merasa doa kita terasa menyentuh hati, terus juga kita saat rajin pelayanan, firman Tuhan terjadi dalam hidup kita, dan berkat Tuhan terasa nyata. Nah, tapi momentum tidak bertahan dengan sendirinya ya, Saudara. Seperti roda yang berputar, ia perlu terus didorong agar tidak berhenti. Banyak orang Kristen mengalami momentum rohani yang hilang. Misalnya semangat yang dulu menyala, kini padam, dan komitmen yang dulu kuat, kini menjadi longgar. Nah, bagaimana sih kita bisa menjaga momentum kita, Saudara? Supaya eh, momentum rohani kita terus berjalan, tidak padam ya. Api rohani kita tidak padam. Yang pertama itu kita harus mengenali dulu, ya, Saudara. Apa saja sih pencuri-pencuri eh, momentum kita? Yang pertama itu ada rasa puas diri. Di 1 Korintus 10 ayat 12 ya, Saudara. Saya bacakan. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa
ia teguh berdiri. Berhati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Nah, kadang orang sudah merasa ya saudara, bagaimana, wah saya sudah cukup, aku sudah cukup baik, sudah cukup melayani, aku sudah cukup doa, kontribusiku untuk gereja sudah banyak, jadi ya udah nggak usah terlalu gimana lagi lah, kita misalnya gitu ya. Jadi sudah merasa puas diri terhadap apa yang kita lakukan ya, sudah merasa cukup. Nah itu bisa menghentikan momentum kita ya saudara. Karena di saat kita sudah merasa cukup, akhirnya kita berada di zona nyaman dan kita tidak berkembang dan momentum itu berhenti ya saudara. Yang kedua itu eh, melambat karena rutinitas. Di Wahyu 3 ayat 15. Saya bacakan ya saudara. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Nah, dari ayat ini kita tahu saudara bahwa Tuhan itu tidak suka orang yang suam-suam kuku ya saudara. Suam-suam kuku itu tidak dingin dan tidak panas. Jadi tidak jelas. Jadi mending antara dingin sekalian atau panas sekalian ya saudara. Nah, apa sih yang eh, orang kadang merasa menjadi suam-suam kuku itu karena merasa melakukan rutinitas rohani, ya, saudara. Jadi rutinitas rohani yang monoton dapat mematikan api semangat. Biasanya seperti itu, saudara. Jadi misal kayak di gereja kita tiap minggu ada ibadah, Rabunya ada KTM, tiap Selasa, Kamis, Sabtu ada morning call, terus Jumat ada menara doa, dan itu dilakukan misal berulang-ulang-ulang terus ya, saudara. Dan ada orang yang merasa itu sudah rutinitas, ya ikut saja tapi tidak eh, mengalami perjumpaan pribadi ya saudara. Jadi cuma melakukan hal itu terus menerus. Tidak ada perubahan dalam hidupnya. Cuman oh ya udah aku ikut ini saja. Tapi kayak akhirnya jadi rutinitas. Nah itu bisa menita momentum ya saudara. Nah kedua kita be- akan belajar saudara apa saja sih tanda-tanda bahwa momentum kita sedang menurun. Yang pertama itu malas melakukan hal-hal rohani yang dulu eh, Anda atau kita rindukan ya. Jadi misalnya tadinya contoh semangat morning call sangat berapi-api ya saudara, jadi sudah malas, tidak ikut lagi, atau mencari alasan untuk tidak beribadah atau melayani. Nah ini sering ya saudara terjadi di antara kita ya saudara. Jadi gampang, sangat gampang sekali untuk tidak ibadah ya, saudara. Maksudnya benar-benar apa capek dikit tidak ibadah, flu dikit tidak ibadah gitu ya. Atau melayani banyak alasan, bahkan bahkan bilang maksudnya wah tidak perlu kita tidak perlu pelayanan, nah itu salah ya, saudara. Itu menghentikan apa tanda momentum kita sedang turun ya. Jadi kita tidak kita sudah merasa cukup, tidak perlu melakukan hal yang lebih lagi ya, saudara. Nah, yang ketiga itu sensitif dalam relasi dengan sesama. Nah, ini contoh yang lain juga sensitif dalam relasi di sini itu kita gampang sekali konflik ya dengan sesama, terutama sesama rohani kita ya, saudara. Jadi dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit istilahnya apa gampang konflik. Nah, itu kan istilahnya tanda momentum kita sedang turun, saudara, karena kita fokusnya sudah bukan Tuhan lagi kan. Nah, perasaan hampa di saat melakukan aktivitas rohani. Jadi saat melakukan acara-acara rohani atau acara gereja, kita merasakan hampa, tidak berjumpa dengan Tuhan ya, saudara. Dan yang kelima itu bagaimana fokusnya bergeser dari Tuhan ke masalah atau orang lain ya. Seperti tadi, jadi awalnya harusnya fokusnya Tuhan, tapi jadi fokusnya ke masalah atau fokusnya malah jadi masalah dengan orang lain ya. Padahal yang dicari kan harusnya Tuhan ya saudara. Itu tanda momentum sedang turun ya. Nah, ketika bagaimana kita bisa menjaga momentum, kita harus tahu ya saudara kunci bagaimana apa saja sih kunci untuk menjaga momentum kita. Pertama itu kita harus ingat titik awal kita ya saudara di Wahyu 2 ayat 5 saya bacakan ya. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Nah, Tuhan ingin bagaimana kita
melakukan lagi apa yang semula kita lakukan untuk cinta mula-mula ya pada Tuhan. Nah, jemaat Efesus itu tuh ditegur sama misalnya Tuhan ya, saudara. Karena mereka meninggal kasih yang semula. Mereka masih aktif tapi motivasinya berubah. Kita harus bisa mengingat kembali cinta pertama kita kepada Tuhan ya saudara. Bagaimana kita bisa mengembalikan momentum kita yang hilang. Jadi kalau tadi merasa sudah rutinitas atau merasa hampa, kita ingat di awal lagi ya. Saat-saat kita cinta cinta mula-mula atau cinta pertama kita pada Tuhan, bagaimana rasanya ya saudara. Jadi bisa menjadi bahan bakar lagi untuk kita mela- menjaga momentum kita ya saudara. Yang kedua, bagaimana sih apa kunci bagaimana kita bisa menjaga momentum? Kedua, tetap fokus pada tujuan akhir. Di Filipi 3 ayat 13 sampai 14 saya bacakan saudara. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tapi ini aku lakukan. Aku melakukan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Nah, ini ayat yang Paulus bilang ya saudara. Jadi bagaimana Paulus memiliki fokus ke depan dan Paulus tidak terjebak dalam keberhasilan masa lalu atau kegagalan masa lalu ya saudara. Jadi ia terus berlari ya saudara. Jadi walaupun di masa lalu itu bukan cuma kegagalan yang bikin orang terjebak ya, keberhasilan di masa lalu juga ya saudara. Yang tadi saya bilang, wah aku di masa ini sudah berhasil, sudah melakukan ini, tidak perlu melakukan hal yang lebih lagi. Tidak perlu, misalnya tidak mau mendorong diri untuk terus mencoba melakukan pelayanan baru dalam dalam gereja. Jadi itu momentumnya berhenti ya saudara. Nah, untuk yang ketiga, pasti kunci bagaimana kita bisa menjaga momentum. Jangan berjalan sendiri ya saudara. Di Galatia 6 ayat 2. Saya bacakan ya saudara. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikian kamu memenuhi hukum Kristus. Nah, momentum itu lebih mudah dijaga dalam komunitas. Saudara, kalau kita sendirian, itu gampang lelah, saudara. Bersama saudara seiman kita bisa saling menguatkan. Kalau di gereja kita sudah ada cool ya, saudara, cool. Eh, itu sangat eh, istilahnya membantu kita untuk menjaga momentum kita ya. Ada yang mengingatkan kalau kita bolong ibadah atau eh, bolong morning call gitu, saudara. Jadi kita masih dalam istilahnya radar ya, saudara, terjaga ya, saudara. Nah, itu tadi kunci-kunci bagaimana kita menjaga momentum ya Tuhan. Dan ini ayat penutup, saudara. Saya bacakan ya tadi yang Filipi 3 ayat 13 sampai 14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Sekian firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih. Ya, puji Tuhan, kita diberkati, yang diberkati boleh lambaikan tangan Bapak Ibu. Yang tidak ada kendala, bolehkah kameranya on ya? Hari ini kita bersama-sama belajar ya, diingatkan kembali tentang menjaga momentum ya, menjaga momentum. Kita akan lihat sekali lagi ayat nats kita dari Ibrani pasal yang ke-3 ayat yang ke-14. Ibrani pasal yang ketiga ayatnya yang ke-14 tadi. Kalau bisa ditampilkan, yuk saya mengajak kita semua membaca bersama-sama dengan suara yang bisa kita dengar ya, karena iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula ya.
garis bawahi kalimat yang berkata kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya. Saya sering sampaikan kepada jemaat bahwa ketika kita mengiring Yesus itu berbicara satu perjalanan, ya, satu perjalanan. Dan penekanannya bukan hanya di awal perjalanan, ya, ketika awal kita berjumpa dengan Tuhan, banyak kesaksian yang begitu indah, orang mengalami cinta yang mula-mula kepada Tuhan, ya. Orang punya satu pengalaman yang luar biasa. Bukan hanya berhenti di sana, dan bukan hanya berbicara di tengah perjalanan, ya. Tentunya setelah berjumpa dengan Yesus lalu kita mulai membangun hubungan dan kita mulai masuk dalam pengenalan akan Tuhan seperti firman Tuhan di SB tadi malam. Lalu kita pun juga mulai dibawa kepada pengalaman-pengalaman rohani bersama dengan Tuhan. Dan tidak berhenti di tengah perjalanan ini, saudara. Tetapi kita harus sampai kepada akhir perjalanan atau sampai garis finish, ya. Dan pagi ini kita diingatkan bahwa momentum berbicara kekuatan gerak yang terus berlanjut, kita harus menjaga itu. Ada pertanyaan, apakah kita tetap bisa bertahan? Ya. Saudara, kalau kita dalam kondisi yang baik-baik saja, kita akan dengan mudah menjawab pertanyaan saya ini. Ya bisalah Pak, kan seperti ini pasti bisa. Kalau kondisi kita sedang baik-baik, kalau mood kita sedang baik, ya. Tetapi persoalannya seringkali orang gagal dan orang memilih untuk berhenti karena ketika sedang menghadapi hal yang tidak enak, yang tidak baik, keadaannya sedang tidak baik-baik saja, ya. Saudara, di sini diperlukan apa? Diperlukan kita harus selalu berjaga-jaga. Kita harus terus menjaga vitalitas rohani kita, saudara. Tadi disampaikan kita harus mengenali pencuri momentum itu apa, ya, rasa puas diri, dan selanjutnya juga melambat. Tanpa disadari kita melambat karena rutinitas, ya. Dan kita pun harus mengerti bahwa tanda-tanda momentum kita itu sudah melambat, ya. Ini harus jadi indikator bagi kita, saudara. Ya, kalau seorang periksa ke dokter, apa yang dirasakan, apa yang dialami, lalu kita mulai cerita, iya ini kok saya beberapa hari ini kok pusing, iya ini beberapa hari ini kok saya kembung, gitu ya. Nah, berarti tubuhnya sedang tidak beres. Demikian juga dengan kerohanian kita, ya. Tanda momentum sudah mulai menurun, malas melakukan hal-hal rohani. Jadi kalau sudah mulai ada malas, ya, saya belajar untuk memaksa, dalam tanda petik memaksa diri saya ketika mau melakukan sesuatu ada rasa malas, gitu ya. Ya, kecuali kalau memang kondisi tubuh juga sedang kurang sehat, itu ya hal yang berbeda ya Bapak Ibu. Tetapi ketika semuanya baik-baik, mau melakukan sesuatu kok malas, lalu mau ngerjakan ini malas, saya belajar untuk memacu dan memaksa diri saya. Enggak boleh malas. Ayo, harus menang, harus berjuang, ya. Ya, banyak cari alasan misalnya, ya, didorong untuk aktif lebih lagi, untuk melayani lebih baik lagi, tapi banyak alasan. Ketika kita didorong untuk mengembangkan karunia,
ya. Saudara hati-hati dengan hal-hal tadi gitu ya. Tadi juga disampaikan oleh Otniel, sensitif dalam relasi ya. Jadi baperan ya, saudara. Baperannya ini dalam konotasi yang nggak baik ya, saudaraku ya. Kalau kita peka kepada perasaan orang lain dan membuat kita jadi mudah untuk menolong, membantu orang, lah itu bagus gitu. Tetapi kalau sensitif itu konotasinya negatif ya. Sebagai orang percaya jangan kita sensitif dengan dalam relasi ya. Lalu ada perasaan hampa ya, fokus kita itu bergeser ya. Ini adalah tanda-tanda momentum kita ini sudah mulai menurun, saudaraku. Ya. Lalu apalagi? Kunci menjaga momentum. Ingat titik awal ya. Ingat betapa dalamnya engkau telah jatuh dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Dalam kitab Wahyu pasal yang kedua, ayat yang kelima, saudaraku ya. Ingat kasih mula-mula, kembali kepada kasih mula-mula kita ya. Dan yang kedua yang bisa memacu kita untuk sampai kepada bisa bertahan dan menjaga momentum adalah fokus kepada apa, saudara? Tujuan akhir, fokus kepada garis akhir. Seperti Rasul Paulus berkata dalam Filipi pasalnya yang ketiga. Mari kita akan buka Filipi pasal yang ketiga. Sudah ditampilkan. Ya, Filipi pasal yang ketiga ayat 13 sampai ayat yang ke-14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku, perhatikan ini baik-baik, melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Terus 14, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Mari kita bersama-sama katakan ini, saudara, kepada diri kita. Aku mau berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ya, saudara, ingat hal ini ya. Kita harus selesaikan perjalanan kita, amin ya, dengan tetap fokus kepada tujuan akhir. Dan tadi hal yang tidak kalah penting juga adalah jangan berjalan sendiri ya, jangan berjalan sendiri. Saya berdoa supaya kita semua sungguh-sungguh bisa mengaplikasikan ini dalam kehidupan kita ya. Jadi ingat titik awal perjalanan kita, artinya ingat kasih mula-mula kita kepada Tuhan, lalu tetap fokus kepada tujuan akhir, garis akhir yang Tuhan sediakan bagi kita, saudaraku. Tentunya dalam fokus ini, di dalamnya kita juga menjaga hubungan kita dengan Tuhan, terus meminta kekuatan yang dari Tuhan, terus berdoa berserah kepada Tuhan, dan kita akan bisa menjalani itu sampai garis akhir dan bergaul dengan komunitas yang tepat. Tadi malam juga saya ingatkan kembali ya, jangan berjalan sendiri. Kita akan berhasil menjaga momentum kita. Yang diberkati pagi hari ini katakan amin. Ya, puji Tuhan ya. Thank you Otniel buat sharing firman-Nya, juga semua yang melayani. Mari saya mengajak kita untuk berdoa meresponi firman Tuhan pagi hari ini. Bapa yang baik, terima kasih kalau hari ini kami murid-murid-Mu juga diingatkan untuk menjaga momentum dalam kehidupan kami, Tuhan. Artinya kami terus bertahan,
kami terus berjuang, kami terus bergerak, dan tidak membiarkan momentum itu menurun. Kami mau terus menjaga momentum dalam kehidupan kami dengan menjaga kasih mula-mula kepada Tuhan dan menjaga fokus kami kepada tujuan akhir, dan kami pun bergaul dalam komunitas yang tepat, tidak berjalan sendiri, dan kami boleh saling menopang, kami saling membantu satu dengan yang lain. Terima kasih Bapa buat hamba-Mu, Otniel, yang Tuhan pakai pagi ini, Kau yang telah mempersiapkan dan mengurapi dan membagikan pesan firman-Mu yang kuat bagi kami, dan kami semua diberkati. Tuhan terus mengurapi dan memakai untuk hal-hal yang lebih besar lagi Tuhan. Terima kasih buat hamba-hamba-Mu yang melayani di studio HOK Semarang, juga yang di rumah-rumah Jeripayah. Mereka semua dalam melayani Tuhan tidak pernah sia-sia. Dan kami bersatu hati menaikkan doa syafaat kami. Kami dengan iman berdoa, berseru, memberkati anak-anak kami. Kami berdoa memberkati Carla. Tuhan pulihkan dan berkati. Tuhan berkati juga Julio. Anak-anak kami boleh bertumbuh, dan Tuhan menjadikan semuanya baik dan sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Kami menopang untuk Bu Winarni yang beberapa waktu ini juga kondisi kesehatannya menurun. Kami percaya Tuhan bekerja, Tuhan menolong, Tuhan menjamah, memberikan kekuatan yang baru. Terlebih kami tahu Tuhan, Kau memberkati dengan damai sejahtera, memberkati dengan sukacita, karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Dan berdoa menopang untuk Bu Winarsi dan Pak Tomo dengan kesehatan yang baik, dengan tensi tubuh yang normal. Terus menopang berdoa untuk saudara kami Fuwei. Kami berdoa percaya Tuhan memberkati dan memulihkan, dan kami tahu Tuhan segala sakit penyakit dan kelemahan tidak berkuasa lagi atas tubuhnya di dalam nama Tuhan Yesus. Pulihkan kesehatan PDP Yefta Suhartoyo, Tuhan menolong, berangsur pulih dan kembali boleh melayani dengan kekuatan yang Tuhan anugerahkan. Terima kasih Bapak buat kesehatan bagi Benaya. Terima kasih buat pemulihan juga bagi saudara kami Lisa di Banjarnegara. Terima kasih buat berkat kesehatan juga bagi Kosunfat di Purwokerto. Dan kami juga menopang saat ini Tuhan untuk keluarga besar dari Ko Iit yang kemarin siang Tuhan sudah panggil pulang. Tuhan memberikan kekuatan bagi seluruh keluarga besar, pada Mbak Mun, juga pada semua keluarga, penghiburan yang dari Tuhan. Tuhan limpah-limpahkan bagi keluarga ini. Kami tahu waktu Tuhan adalah yang terbaik. Kami tahu Tuhan telah menyediakan semua yang dibutuhkan bagi keluarga ini, penghiburan sejati dan kekuatan yang dari Tuhan. Terima kasih Bapak. Berdoa menopang juga untuk Bapak Pontas Pangaribuan. Tuhan terus menopang, Tuhan terus menolong dan membawa untuk lebih lagi mengenal Tuhan. Setiap orang tua kami, baik Oma, Ipo, Pak Dani, Tante Magda, Bapak Ibu Harun, Tante Sin di Semarang, berkati dengan kesehatan dan panjang umur. Terus menopang Tuhan untuk Bapak Pendeta Hoki Agus dan Ibu Lilis. Tuhan terus mengurapi dan memakai untuk menjadi berkat lebih dahsyat lagi bagi jemaat di Purbalingga. Terima kasih Bapak, diserahkan sepanjang hari ini menjadi hari yang penuh dengan kemenangan bersama dengan Tuhan. Terima kasih, kami siap untuk menerima berkat-Mu. Kami buka hati dan mengangkat kedua tangan kami di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pandang kepada Dia, Bapak yang baik. Terimalah berkat, kasih karunia berlimpah dari Allah Bapa dalam Putranya Tunggal Tuhan Yesus Kristus, tak persekutuan yang indah dan manis bersama Roh Kudus, menyertai kehidupan saudara mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus yang diberkati, sama-sama katakan amin.